Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak yang ada di rumah? Mudah-mudahan selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi di pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti masih bersama Ibu Nisa. Tidak terasa hari ini kita sudah memasuki semester genap atau semester 2, yang dimana Ibu harapkan anak-anak tetap semangat mengikuti pembelajaran walaupun kita masih dibatasi oleh jarak. Tetap semangat ya. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu agar materi yang anak-anak dapatkan pada hari ini bisa dipahami dan membawa keberkahan. Amin. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 9 ya. Bab 7 yaitu materinya beriman kepada qada dan qadar berbuah ketenangan hati. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah pengertian qada dan qadar. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar ini. Di sini ada sekumpulan anak-anak. Mereka sedang bicara nih. Apa katanya ya? Qada secara bahasa artinya adalah hukum, keputusan, ketetapan, kehendak. Nah, sedangkan qadar secara bahasa artinya kepastian, ukuran, kekuasaan, perwujudan, dan kehendak. Qada adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Nah, zaman azali itu ialah zaman ketika segala sesuatu belum tercipta. Jadi hanya ada Allah saja ya. Nah, sedangkan qadar ialah perwujudan kehendak Allah terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan irodahnya. Jadi sesuai kehendak Allah. Nah, coba diperhatikan. Di sini misalkan kita punya garis waktu. Nah, inilah yang kita namakan sebagai masa azali, yaitu masa di mana Allah belum menciptakan segala sesuatu. Maka di sana hanya ada Allah saja. Maka pada saat masa azali ini, Allah menetapkan segala hal yang berkaitan dengan makhluknya. Nah, inilah yang kita namakan sebagai qada. Contoh, misalkan si A itu akan dilahirkan dari ibu yang bernama B. Kemudian ayah yang bernama C. Kemudian si A akan memiliki rambut keriting misalnya. Nah, inilah yang kita namakan sebagai qada. Tapi dalam perjalanannya, ketika segala hal itu mulai terjadi, maka manusia itu dapat merubah beberapa hal yang merupakan keputusan Allah. Melalui apa? Melalui tawakal, yaitu dengan cara ikhtiar yang pertama. Kemudian yang kedua adalah doa. Nah, misalkan rambut keriting, tetapi kita bisa merubah rambut misalkan menjadi lurus. Nah, ketika sudah menjadi lurus, maka itu yang dinamakan sebagai qada. Manusia itu masih dapat merubah ketetapan Allah atau qada Allah itu dengan ikhtiar dan doa. Maka setelah menjadi ketetapan, maka inilah yang dinamakan sebagai qadar atau takdir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 8. Dikatakan wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya. Jadi Allah telah mengukur segala sesuatu. Misalkan, api itu panas.
Kemudian ada hukum gravitasi. Kemudian manusia diciptakan mempunyai tangan dan kaki. Tapi kadang ada juga manusia yang tidak memiliki tangan. Nah, itu semua merupakan ukuran dari Allah atau disebut juga takdir. Nah, takdir ini baru dapat diketahui oleh manusia setelah terjadinya sebuah kenyataan atau peristiwa. Nah, maka kesimpulannya adalah bahwa qada ini merupakan ketetapan Allah, tetapi ketetapan Allah itu masih bisa berubah melalui apa? Melalui ikhtiar dan doa. Nah, ketika ketetapan tersebut terjadi, maka inilah yang kita namakan sebagai qadar. Gitu. Paham ya? Atau takdir. Bagaimana anak-anak, sudah lihat tayangan videonya? Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Selanjutnya, anak-anak silahkan kerjakan kuis yang sudah ibu bagikan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk anak-anak semua yang ada di rumah. Pesan dari ibu, jangan lupa anak-anak tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun anak-anak berada. Dari ibu cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.